Kita hidup di dunia yang menyembah kecepatan. Semua orang berlomba untuk berhasil, untuk membuktikan diri, untuk menjadi sesuatu. Tapi mungkin kamu memang tidak dimaksudkan untuk bergerak dalam pace yang sama dengan orang lain. Mungkin melambat bukan berarti tertinggal, melainkan sejenak mengambil nafas kembali. Dulu aku pikir istirahat itu bentuk kelemahan. Aku menilai diriku dari seberapa banyak yang bisa aku hasilkan dan juga seberapa sedikit waktu yang bisa aku pakai untuk tidur. Bahkan dulu aku ngerasa bangga kalau aku itu kelelahan, seolah keletihan adalah bukti nilai diri sendiri. Tapi sains bilang hal yang berbeda. Penelitian dari Stanford menunjukkan bahwa beban mental yang berlebih justru bisa menurunkan kreativitas dan juga kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Ketika otak kita ini dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus, maka fokus kita justru bisa hilang. Bagian otak kita yang membantu kita untuk berpikir lebih jernih, yaitu prefrontal cortex, bisa shutdown di bawah tekanan yang terjadi secara terus-menerus. Bahkan penelitian lain dari University of Pennsylvania menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 7 jam sehari bisa mengalami penurunan kinerja otak hingga 30% dalam seminggu. Bayangkan kamu menjalani hari-hari hanya dengan 70% dirimu lalu menyebut hal itu sebagai produktif. Itu bukan efektif. Itu hanya sekedar bertahan hidup. Aku sendiri belajar hal ini dengan cara yang keras. Di mana pada suatu minggu aku memaksa diriku untuk belajar bekerja recording tanpa henti, dan pada saat weekend pikiranku jadi benar-benar kacau. Aku nggak produktif. Aku justru burn out. Dari situ aku sadar bahwa istirahat itu bukan lawan dari bekerja, tapi bagian dari pekerjaan itu sendiri. Tuhan mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini tentu bukanlah sebuah perintah untuk bermalas-malasan, tapi justru undangan untuk sejenak bernapas. Nilai diri kita nggak bergantung pada sekedar hasil kerja. Dan kadang hal rohani yang bisa kita lakukan adalah untuk berhenti sejenak, berjalan keluar, dan hidup. Tapi istirahat juga nggak cukup. Kita bukan hanya lelah, kadang kita juga hancur dari dalam. Kita hidup di zaman multitasking, notifikasi tanpa henti, pesan yang menumpuk, tab pikiran yang nggak pernah ketutup. Padahal multitasking itu mitos. Penelitian Stanford menemukan bahwa orang yang sering multitasking justru punya fokus dan juga memori yang lebih lemah. Semakin mereka mencoba untuk melakukan banyak hal secara sekaligus, maka semakin sedikit juga yang bisa benar-benar tercapai. Riset dari UC Irvine juga membuktikan bahwa dibutuhkan lebih dari 20 menit untuk memulihkan fokus setiap kali itu terganggu. Setiap kali kita berpindah dari satu tugas ke tugas yang lainnya, kita bukan menghemat waktu, tapi justru membuangnya. Dulu aku pikir bahwa multitasking itu hebat. Edit video, balas pesan, jawab email, semuanya secara sekaligus. Tapi nyatanya, aku hanya melakukan 4 hal dengan setengah-setengah. Sekarang, aku bekerja dengan cara fokus pada satu hal. 45 menit tanpa notifikasi, lalu ambil jeda ataupun istirahat singkat. Dan anehnya, hasilnya justru jadi lebih cepat dan lebih damai. Ternyata bukan tentang melakukan lebih banyak, tapi melakukan satu hal dengan sungguh-sungguh. Itu mengubah caraku bekerja, belajar, bahkan juga berdoa. Tuhan ngingetin bahwa untuk segala sesuatu itu ada waktunya, dan untuk segala hal di bawah langit ada masanya. Bahkan penciptaan pun punya ritme. 1 hari untuk terang, 1 hari untuk langit, dan 1 hari untuk istirahat. Kalau Sang Pencipta saja menghormati ritme, kenapa kita berpikir kita bisa hidup tanpa hal itu? Rhythm, not race. Ritme bukan lomba. Karena ada perbedaan besar antara menjadi sibuk dan benar-benar maju. Selama bertahun-tahun aku kira kemajuan itu berarti sesuatu yang cepat. Aku membandingkan jalanku dengan orang lain di mana waktu mereka menjadi lebih cepat, mereka akan lebih berhasil, dan aku akan menjadi tertinggal. Sampai akhirnya aku belajar tentang ultradian rhythm, siklus energi alami tubuh kita yang sekitar 90-120 menit. Di masa puncaknya kita itu bisa fokus pada satu hal, dan setelahnya tubuh kita perlu jeda untuk menyetel ulang.
Mengabaikan ritme hanya membuat kita kelelahan, tapi bekerja dengan selaras akan membawa keseimbangan dalam hidup kita. Saat aku mulai mengikuti ritmeku sendiri, 90 menit untuk fokus dalam-dalam, lalu 10 menit untuk istirahat, kreativitasku bisa kembali. Kedamaian juga ikut datang setelahnya. Tuhan mengingatkan, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Ayat ini bukan hanya soal kecemasan, tapi juga tentang ritme di dalam hidup kita. Hidup itu punya ritmenya sendiri. Buru-buru nggak akan membuat kita sampai lebih cepat, justru hanya membuat kita sampai dengan lebih lelah. Kita terus membandingkan waktu seolah sukses semua orang itu punya 1 jam atau suatu waktu yang universal. Padahal kita nggak terlambat, kita hanya sedang berproses. Ritme kita itu nggak rusak, karena ritme kita didesain dengan kudus. Mungkin sudah saatnya kita mendefinisikan ulang apa itu produktivitas. Bukan tentang berapa jam yang kamu isi, tapi seberapa banyak makna yang kamu tuangkan ke dalamnya. Bukan seberapa cepat kita bergerak, tetapi seberapa sadar kita untuk bertumbuh. Produktivitas tanpa damai bukanlah sebuah kesuksesan. Itu hanyalah kebisingan yang kita buat. Kerja keraslah, iya benar, tapi berhenti untuk menyamakan kekacauan dengan kemajuan. Tujuannya bukan untuk melakukan segala sesuatu, tetapi melakukan hal yang benar dengan fokus, istirahat, dan juga iman kita kepada Tuhan. Itu akan membuat kita merasa cukup. Dan kalau ada satu hal yang bisa kamu ambil dari video ini, aku harap itu adalah ketika kamu sadar, melambat itu bukan menyerah. Melambat berarti hidup selaras dengan ritme yang Tuhan desain untuk hidup kamu. Bekerjalah dengan sungguh, beristirahatlah dengan penuh, melangkahlah dengan sadar. Di sanalah tujuan sejati kamu akan dimulai. Bagikan ini ke seseorang yang terus-menerus berusaha mengejar dunia yang tidak pernah berhenti. Mungkin yang mereka butuhkan selama ini hanyalah sebuah izin untuk berhenti, menata ulang fokus, dan memulai kembali.